Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syifa Aulia. Saya akan mempresentasikan proposal kelayakan usaha saya, yaitu dapur puding. Latar belakang saya merencanakan usaha puding karena puding merupakan salah satu dessert yang digemari oleh banyak orang. Kebanyakan juga menyukai rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Puding juga bisa ditambahkan rasa-rasa seperti buah-buahan atau bahan pendukung lainnya yang dapat meningkatkan nilai gizi pada puding. Sehingga dapur puding dalam usahanya akan merencanakan pada awal pemasaran berfokus pada varian yogurt dengan rasa stroberi yang dipadukan dengan tape ketan hitam. Berikut merupakan tampilan gambar produk dapur puding pada kemasan Mika. Dapur puding memiliki rasa yaitu stroberi yogurt yang dipadukan dengan tape ketan hitam. Teksturnya yang lembut, berwarna pink dengan corak kehitaman, aromanya manis dari fermentasi dan buah yang segar. Kemudahan dalam penyajiannya yaitu puding tidak mudah hancur ketika dipotong, dan kemasan yang akan dijual berupa cup atau mika plastik untuk ukuran hampers. Keunggulan produk ini yaitu merupakan salah satu alternatif untuk menikmati dessert yang lebih sehat dan tetap enak. Harganya yang cukup terjangkau bagi semua kalangan dan mampu bersaing dengan produk serupa yang ada di pasar. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas, segar dan alami. Produk ini memiliki penampilan yang mampu menarik konsumen untuk mencicipinya. Pada presentasi kali ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu deskripsi produk, aspek pemasaran, keuntungan perusahaan, umur usaha, faktor teknis dan teknologi, lingkungan pasar yang potensial, persaingan dengan kompetitor, dampak faktor lingkungan, faktor legal, dan yang terakhir penutupan. Dari segi aspek pemasaran, yaitu segmentasi pasar, yang difokuskan yaitu segmentasi demografis yang meninjau berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakangnya. Kemudian segmen psikografis, yaitu ketertarikan target pasar terhadap produk puding tape ketan hitam. Positioning pasar berfokus pada keunggulan persaingan, yaitu keunggulan yang dimiliki produk ini menegaskan pada perbedaan dengan produk serupa yang ada di pasar. Target pemasarannya terkonsentrasi karena mengejar pangsa atau beberapa segmen yang lebih kecil. Untuk strategi pemasaran, yaitu dapur puding akan di-branding dengan menggunakan bahan baku fermentasi yang dipadukan dengan rasa segar buah yang lain. Promosinya akan melakukan pengiklanan di media sosial seperti forum-forum atau Facebook dan WhatsApp. Akan selalu mengutamakan kepuasan konsumen dalam pelayanannya dan juga menjual secara langsung kepada kerabat dan masyarakat. Untuk harga yang dibanderol relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas isinya. Tempat dapur puding berlokasi di Kota Bogor dan dapat ditemukan dengan mudah di media sosial. Rencananya untuk menarik peminat konsumen, dapur puding akan mengadakan promosi diskon 5% bagi pelanggan yang berulang tahun. Keuntungan perusahaan kedepannya, pada modal awal, dapur puding mengeluarkan modal investasi sebesar 3.086.000 dengan biaya bahan baku untuk sekali produksinya sebesar 286.000. Dan proyeksi perkiraan pendapatan keuntungan dapur puding 3 bulan ke depan, jika target penjualan yang diharapkan sebesar 600 cup dengan 300 kemasan Mika, maka total pendapatan yang akan dihasilkan sebesar 18 juta rupiah. Lalu untuk laba yang akan dihasilkan
pada jangka waktu 3 bulan ke depan sebesar Rp8.280.000. Harga pokok penjualan mengambil margin sebesar 30% sehingga produk cup yang dijual sebesar 16.000 dan produk kemasan Mika sebesar 60.000. Kelayakan usaha dapur puding dinyatakan memungkinkan untuk dilakukan dan dapat dilaksanakan karena memiliki net present value sebesar lebih dari 0 atau positif. Umur usaha yang akan berjalan, pada dasarnya puding merupakan salah satu jenis makanan yang mudah dibuat. Faktor tersebut membuat puding memiliki prospek usaha yang sangat baik, ditambah peminat puding yang terus bertambah karena masyarakat selalu menggelar acara yang menghidangkan puding sebagai makanan. Aspek teknik dan teknologi pada poin lokasi bisnis, yaitu produk dapur puding berlokasi di tengah kota Bogor yang letaknya berada di pinggir jalan sehingga memudahkan konsumen maupun distributor untuk mencarinya. Produk dapur puding mampu menghasilkan 30 cup dan 5 mika per hari, dan pendistribusian produk dapat disebarluaskan ke seluruh kota dan kabupaten Bogor. Untuk dapur puding tidak memiliki pabrik sehingga bisnis dijalankan secara home industry. Teknologi yang digunakan cenderung sederhana seperti peralatan masak pada umumnya, namun untuk promosi menggunakan peralatan smartphone dan kamera. Kesimpulannya, dari keseluruhan aspek dapat disimpulkan bahwa posisi usaha dapur puding sangat strategis. Meskipun belum memiliki pabrik, namun bisnis mampu memenuhi permintaan produk dan promosi juga dilakukan melalui media sosial sehingga mampu meraup pasar yang lebih luas. Target pasar yang akan ditargetkan yaitu perorangan yang suka dengan puding ataupun perorangan yang ingin memberikan buah tangan atau hadiah ulang tahun berupa puding. Untuk target pasar bisnis ke bisnis akan mengincar acara pernikahan ataupun event-event besar dan juga catering dan rumah makan. Range usia yang ditargetkan berkisar 15-40 tahun dan juga orang-orang yang cenderung memiliki selera produk fermentasi. Dapur puding setelah dianalisa berdasarkan SWOT analysis memiliki kelebihan yaitu terbuat dari bahan baku yang alami dan berkualitas, sehat tanpa pemanis buatan, alternatif menikmati dessert yang lebih sehat dan juga terjangkau oleh semua kalangan. Namun memiliki kekurangan yaitu produk mudah ditiru dan tidak bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kemungkinan terjadi kekosongan stok dan produk juga tidak tahan lama karena akan berpengaruh kepada tekstur dan rasa puding. Peluang yang didapat yaitu industri puding tidak akan pernah surut dan prospek peluang yang cukup besar untuk dikembangkan karena banyaknya masyarakat yang mengadakan acara. Untuk ancamannya, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, persaingan dalam pemasaran semakin ketat, harga bahan baku sewa dapat meningkat, dan adanya masyarakat yang tidak menyukai puding. Dampak terhadap faktor lingkungan dari segi operasional, memiliki pemasok bahan baku yang dapat diandalkan dengan menyediakan bahan baku yang layak. Tenaga kerja juga mampu memproduksi puding dengan selera masak dan rasa yang tinggi. Dari segi industri, tempat pemasok cukup dekat dengan tempat produksi sehingga memudahkan pengelolaan bahan. Hambatan yang masuk cenderung mudah karena usaha ini akan selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghambat persaingan. Teknologi peralatan yang digunakan cukup sederhana, namun dalam melakukan promosi online dibutuhkan smartphone untuk pemasaran. Dari segi ekologi, dapur puding tidak menghasilkan sumber pencemaran pada lingkungan karena bahan baku yang dihasilkan seperti cangkang telur dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan kemasan-kemasan limbah plastik
hasil bahan baku dipisahkan untuk kebutuhan pot tanaman. Dari segi global, dalam upaya mencapai jangkauan yang lebih luas, penjualan dilakukan via online untuk meraih customer di wilayah yang cukup jauh. Faktor legal, kesesuaian dengan hukum, Dapur Puding memiliki usaha yang berlangsung secara perorangan. Dari kesesuaian bisnis dengan hukum, Dapur Puding belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya memiliki tempat produksi sehingga dapat dikatakan belum layak secara hukum. Dukungan masyarakat setempat, masyarakat mengapresiasi Dapur Puding karena merupakan salah satu dessert yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Kesimpulannya, diharapkan kedepannya Dapur Puding memberikan izin PIRT atau BPOM dengan sertifikasi halal sebagai jaminan kepada konsumen. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi proposal kelayakan usaha Dapur Puding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.